Tes tes suara dicoba. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah bisa dimulai Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa insya Allah. Sebelumnya Ya, Ana ingin memastikan ada suara speaker masjid masuk enggak ya? izin Ustadz masuk Ustadz. Ada suara speaker masjid masuk? Tidak Ustadz, hanya suara Ustadz saja yang masuk. Oh, baik. Alhamdulillah. Karena di sini pas ada speaker masjid yang kencang. Oh, Ya, baik Ustadz. fadal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Ustadz Rashid Abu Roshidah MAG. Terima kasih Ustadz atas rawuhnya. Yang kami hormati Profesor, Dokter, dan rekan-rekan residen yang mengikuti acara kajian pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita rahmat dan kesehatan untuk dapat mengikuti kajian pada pagi hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW yang berhasil membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Mohon izin, Bapak Ibu sekalian, saya Mohendra Raga Satria akan memandu jalannya kajian kita pada pagi hari ini yang berjudul mengoptimalkan ibadah pada Ramadan. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh lantunan tilawatil Quran oleh Dr. Purnama Rizal Fadilah. Kepada Dr. Purnama Rizal Fadilah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aga. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi Profesor, Dokter, Senior, rekan-rekan sejawat semuanya. Mohon izin hari pagi ini saya akan membacakan sari tilawah sebelum mulai kajian pagi hari ini. Mohon izin tidak terdengar.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar jelas? Izin sudah Sekarang terdengar, Mas. kedengeran. Silakan, Mas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi Prof, Dokter, rekan-rekan senior, dan rekan-rekan semuanya. Mohon izin pagi ini saya akan membawakan untuk sari tilawah sebelum mulai kajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada Mas Rizal atas tilawatil Qur'annya. Semoga dapat menjadi pahala untuk bagi yang membacakan maupun yang mendengarkan. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu adalah kajian dari Ustadz Roshid Abu Rosidah. Kepada Bapak Ustadz Roshid, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para dokter, tabib, at-tiba, wat-tabibat, para dokter yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh berbahagia dan bersyukur kita di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua. Allah limpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat maupun nikmat waktu luang, dan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melimpahkan kepada kita rahmatnya, yakni kelembutan hati, ketundukan hati, hingga dengan kesadaran penuh kita semua memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, bermajelisnya kita pada pagi hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatul iman, ahbakumullah, para dokter, para tabib, para tabibat yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahasan kita di pagi hari ini adalah bahasan yang istimewa.
Kenapa kita katakan istimewa? Karena kita tidak mengambil hanya sekedar standar biasa saja. Bukan bagaimana seputar fikih Ramadan saja. Tapi kita berikan sebuah tajuk memaksimalkan ibadah Ramadan. Dikatakan maksimal bukan hanya kemudian dia melaksanakan fikih Ramadan saja. Dikatakan maksimal bukan berarti ia hanya menahan makan, menahan minum, menahan jima di siang hari di bulan Ramadan saja. Meninggalkan semua larangan-larangan Ramadan. Tidak. Tapi bagaimana ia dikatakan maksimal dalam Ramadan, ia berusaha untuk mengambil semua hikmah yang ada di bulan Ramadan. Maka berarti ia harus tadabburi dulu hikmahnya. Dia berusaha ambil hikmah di dalam bulan Ramadan saat melaksanakan Ramadan. Dan dia pun juga amalkan adab-adab Ramadan. Tidak cukup seseorang ini hanya berpuasa. Dimulai dari adzan subuh sampai kemudian terbenam matahari. Lalu kemudian malamnya tarawih. Tidak cukup. Ada sebuah hadis yang perlu untuk kita renungkan bersama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar beliau dan setiap anak tangga beliau mengucapkan amin. Perlu diketahui bersama bahwa mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 anak tangga. Dan setiap beliau menaiki anak tangga, satu demi satu beliau mengucapkan amin. Hal ini tentu saja didengar oleh para sahabat. Maka para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mararta bi amin. Engkau telah melalui amin berkali-kali. Engkau telah mengucapkan amin berkali-kali. Apa yang dimaksud dengan itu semua? Kenapa engkau mengucapkan amin? Maka ditanya demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lamma raqitu darajatal ula, ja'ani Jibril Shallallahu Alaihi Wasallam." Ketika aku naik pada anak tangga pertama, Jibril alaihissalam datang kepadaku dan mendoakan sesuatu. Aku pun mengucapkan amin. Ketika aku naik di anak tangga kedua, Jibril pun mendoakan kepadaku, aku pun mengucapkan amin. Begitu pula di anak tangga yang ketiga. Artinya, aminnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tanpa sebab. Aminnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena didoakan oleh Jibril alaihissalam. Maka ini sebuah sinergi yang luar biasa. Ini sebuah koalisi yang luar biasa. Bagaimana doa diucapkan oleh Jibril alaihissalam, panglimanya para malaikat. Diaminkan oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penghulunya para nabi dan rasul. Maka adakah kombinasi doa sebaik ini di zaman sekarang? Tidak. Adakah kemudian kombinasi doa yang terbaik seperti saat itu? Yakni bagaimana kemudian didoakan oleh Jibril alaihissalam, diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Ini adalah kombinasi yang terbaik. Pertanyaannya adalah, apa yang didoakan oleh Jibril alaihissalam? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, doa pertama yang diucapkan oleh Jibril alaihissalam. Beliau mengatakan, syaqiyya abdun, celakalah seorang hamba. Man adraka Ramadan, fansalakha minhu, walam yughfar lahu. Celakalah seseorang ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dia tidak maksimalkan fansalakha minhu, dia tidak maksimalkan. Dia hanya menganggap sebagai rutinitas saja. Dia hanya menganggap sebagai bulan-bulan yang berlalu saja. Walam yughfar lahu, dan berlalunya Ramadan ia tidak diampuni gara-gara bulan Ramadan. Poinnya adalah bagaimana ketika dia berjumpa dengan Ramadan, dia tidak maksimalkan bulan Ramadan dan dia tidak diampuni karena sebab Ramadan tersebut. Apakah kemudian seseorang yang ia tidak diampuni di bulan Ramadan, ia terhalang dari ampunan Allah di luar bulan Ramadan? Apakah seseorang yang ia tidak bertobat di bulan Ramadan, maka ia tidak diterima tobatnya di luar Ramadan? Tidak. Ini semua adalah pengkhususan. Bagaimana seseorang kalau ia menjalani bulan Ramadan biasa saja,
hanya sekedar berlalu, hanya sekedar rutinitas, hanya seperti bulan-bulan pada umumnya. Cuma ini tidak boleh makan, cuma ini tidak boleh minum, cuma ini tidak boleh jima di siang hari. Hanya sekedar begini saja, Jibril alaihissalam katakan syaqiyya abdun, celaka seorang hamba. Ini pun juga berlaku. Pola ini, pola naik level, pola tidak berhenti pada standar, ini pun juga berlaku pada doa Jibril alaihissalam berikut. Jibril alaihissalam mengatakan syaqiyya abdun, celaka seorang hamba. Man adraka walidah, yang ia berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya. Walam yudkhilanil jannah, tapi ia tidak masuk surga gara-gara orang tua. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam aminkan pula doa ini. Pertanyaannya, apakah seseorang yang ia tidak bisa masuk surga lewat pintu biru walidain, ia pun juga terhalang lewat pintu surga lain? Banyak kita dapati di sekeliling kita, ada orang yang kemudian dia jor-joran dalam sedekahnya, Masya Allah. Ada orang yang ia kemudian jor-joran dalam tilawahnya. Ada orang yang kemudian dia jor-joran maksimal sekali dalam apa? Dalam sholat malamnya. Ia bisa masuk surga lewat itu. Tapi ketika Jibril alaihissalam mengatakan celaka seorang hamba, ketika dia masih mendapati kedua orang tuanya sehat, atau salah satu di antara keduanya, lalu kemudian walam yudkhilanil jannah, dia tidak masuk surga gara-gara birrul walidain. Dia masih bisa masuk pintu surga lewat pintu lainnya, tapi ketika dia tidak masuk surga lewat birrul walidain, syaqiyya abdun, celaka seorang hamba, dan diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula yang ketiga. Ketika disebutkan barang siapa yang ia disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak berselawat, syaqiyya abdun, celakalah dia, dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poinnya, para jamaah sekalian, para dokter, para tabib, para tabibat yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Poinnya adalah bagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk naik level, untuk berusaha menggapai next level. Bahwa Ramadan bukan hanya sekedar rutinitas. Bulan Ramadan kalau hanya mengerjakan bagaimana fikih Ramadan saja, sah puasanya. Tapi ketika dia tidak diampuni sebab Ramadan, celaka. Kata Jibril alaihissalam, diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kemudian poin kita bukan sekedar mempelajari tentang fikih Ramadan. Sudah banyak yang membahas tentang fikih Ramadan, tapi kita ingin bagaimana Ramadan ini maksimal karena kita berusaha menggapai semua hikmahnya dan kita berusaha mengamalkan semua adab-adab. Bukan cuma fikih, tapi bagaimana hikmatul Ramadan, hikmah Ramadan wa adabur Ramadan, dan juga adab Ramadan. Baik. Ada banyak sekali hikmah dan juga adab di dalam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan sehingga dimudahkan pula bagi kita untuk membahasnya dengan tuntas di pagi hari. Baik, kita mulai dari hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan disebutkan oleh para ulama dengan sangat banyak. Kita sedikit nukilkan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Wa'il bin Idris rahimahullah. Beliau menuliskan sebuah kitab Majalisu Ramadhaniyah. Majalisu Ar-Ramadhaniyah. Beliau menyebutkan di sana bahwa hikmah puasa ini banyak. Hikmah puasa ini banyak. Salah satunya bagaimana puasa bisa menjadi ajang untuk mengeliminir penyakit sombong. Puasa ini sebagai momen untuk mensucikan jiwa kita sehingga obat bagi penyakit-penyakit sombong yang ada di dalam diri. Maka seorang yang dia puasa, dia menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sah. Tapi dia tidak akan maksimal ketika dia tidak berusaha menggapai hikmah puasa, yakni puasanya harus bisa mengeliminir sikap sombong di dalam dirinya. Karena jiwa manusia
ini semuanya punya bibit-bibit sombong. Semuanya punya bibit-bibit hasad. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang suka dikalahkan. Sifat manusia adalah ingin kemudian menang, ingin kemudian menggapai lebih banyak, lebih luas, dan lain sebagainya. Maka ketika ada yang tersaingi, disitulah kemudian bibit hasad, bibit sombong. Ketika kemudian ia terus di atas, maka akan muncul bibit ujub, bibit takabur. Ini. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Dan sombong, ini sesuatu yang kalau kita rinci di dalam syariat, pasti akan melalui ujub. Ada di dalam syariat istilah al-ujbu dan al-kibru. Ini dua hal yang berbeda. Al-ujbu ini kalau dalam bahasa kita ujub. Al-kibru ini kalau dalam bahasa kita sombong. Maka sombong ini sesuatu yang pasti akan melalui dulu fase al-ujbu. Sebelum seseorang ini al-kibru, sombong, congkak, atau apapun istilahnya, dia pasti akan melewati fase al-ujbu. Ujub. Apa bedanya ujub dengan sombong? Ujub disebutkan oleh para ulama, yakni rafa'a nafsahu fauqa qadri. Dikatakan ujub ini seseorang yang dia meninggikan dirinya sampai kemudian melewati batas. Diangkat dirinya. Saya ini bisa begini, begini, dan begini. Saya ini sudah profesor ini, sudah dokter spesialis ini. Dia angkat dirinya. Padahal yang profesor seperti itu bukan hanya dirinya. Yang dokter seperti itu bukan hanya dirinya. Ketika pun dia mengomongkan seperti itu kepada yang di bawahnya, belum tentu kemudian posisinya kelak di surga lebih tinggi daripada dokter yang mungkin belum profesor, dokter yang mungkin belum spesialis. Maka mengangkat dirinya lebih dari kadarnya ini ujub. Ini fase awal dari sombong. Kalau sudah ujub, maka baru kemudian dia kibr. Apa itu kibr? Apa itu sombong? Sombong disebutkan dalam hadis batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebaikan dan meremehkan manusia. Ketika dia sudah ngangkat dirinya, ujub, maka kemudian dia meremehkan orang yang di bawahnya, maka dia sombong. Maka orang yang sombong itu sejatinya dia punya dua dosa. Dosa ujub, dosa mengangkat dirinya lebih dari kadar yang semestinya, dan begitu pula dosa meremehkan orang lain. Maka puasa adalah momen kita untuk mengeliminir sifat dan tabiat ini dalam diri kita. Harus. Dan subhanallah, jangan sampai kemudian seseorang yang ketika dia puasa, dia sudah nahan lapar, dia sudah nahan haus, tapi kemudian dia masih memupuk jiwa sombong di dalam dirinya. Maka dia tidak akan bisa mendapatkan maksimal, dia tidak akan bisa mengoptimalkan bulan Ramadan. Dan sebuah ayat yang insya Allah familiar di telinga kita semua. Apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nazi'at. Allah Ta'ala mengatakan, فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Dan adapun orang-orang yang melampaui batas. Tagha ini melampaui batas. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Dan dia lebih mengedepankan kehidupan dunia. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Ketahuilah, neraka adalah tempat tinggal. Ketika dia mengutamakan kehidupan dunia. Saya sudah sampai derajat ini, saya sudah sampai tingkat ini. Dia berusaha untuk meninggikan dirinya. Ketahuilah, bagaimanapun kemudian engkau tinggikan dunia, bagaimanapun kemudian engkau dapatkan dunia, ketika itu didapatkan dengan kesombongan, atau ketika di sana ada unsur kesombongan. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Ketahuilah bahwasanya neraka adalah tempat tinggal. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya mithqala dzarratin minal kibr, ada sebesar biji dzarrah kibr, kesombongan, tidak akan masuk surga. Hati-hati. Dan dzarrah ini sering kemudian kita dengar terjemahannya yakni biji sawi. Dzarrah kalau di dalam bahasa Arab ini seperti al-ghubar fil hawa. Elemen-elemen debu yang ada di dalam udara-udara di sekitar kita. Kalau kita di pagi hari kita buka jendela, lalu kemudian mulai muncul itu serengingi, mulai muncul itu cahaya matahari, kita akan dapati seperti ada debu-debu yang berterbangan. Itulah apa? Itulah dzarrah.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak akan masuk surga yang mana di dalam hatinya ada mithqala dzarrah minal kibar, ada sebutir dzarrah kesombongan. Hati-hati. Baik. Berikutnya, termasuk di antara hikmah di bulan Ramadan yang harus kita gapai untuk bisa memaksimalkan semua potensi di bulan Ramadan adalah bagaimana kita bisa menghentikan, minimal meminimalisir bagaimana godaan syaitan dalam tubuh kita. Kenapa? Karena puasa ini menyempitkan aliran darah. Dan syaitan mengalir dalam tubuh kita. Mengalir dalam apa? Mengalir dalam setiap nadi kita. Sehingga bukan hanya ketika kita Ramadan, kita tidak melakukan pembatal-pembatal Ramadan. Tapi kita berusaha memutus, berusaha menghentikan bagaimana pengaruh syaitan. Contoh, ketika seseorang di bulan Ramadan, syahwatnya menggebu-gebu. Syahwatnya menggebu-gebu. Mungkin karena memang libidonya tinggi, mungkin karena ia sedang dalam pengobatan sehingga mungkin banyak sekali makan makanan yang sifatnya daging-daging merah yang kemudian bisa membangkitkan syahwat, misal demikian. Kedokteran jelas yang lebih paham tentang itu. Maka ketika syahwatnya memuncak, dia bisa tahan. Untuk apa? Untuk tidak berjima. Dia bisa tahan untuk tidak mengeluarkan air mani. Maka ini semua standar. Ini semua standar. Ketika dia hanya, oh yang penting saya nggak jima, oh yang penting saya nggak keluar air mani, ini standar. Bagaimana yang next levelnya? Yang next level adalah dia berusaha memutus atau dia berusaha menekan godaan syaitan tersebut. Dari yang syahwatnya tinggi, dia harus alihkan. Dia harus hancurkan gumulan syahwat tersebut. Bukan hanya bagaimana syaitan yang berusaha menghembuskan supaya dia jima, supaya dia menyalurkan syahwat, dia tidak lakukan itu, tapi dia berusaha eliminir apa? Godaan syaitan tersebut. Dengan apa? Dengan kesibukan-kesibukan ukhrawi. Dengan kesibukan-kesibukan ukhrawi. Tidak kemudian dia apa? Diam saja, atau kemudian tidak kemudian dia banyak istirahat, tapi dia sibukkan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, termasuk di antara hikmah yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan, supaya kita naik level, adalah bagaimana kita berusaha untuk mendekatkan diri semaksimal mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah puasa itu ibadah yang dengannya seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kemudian puasa kita hanya nahan lapar, hanya nahan minum, hanya nahan syahwat, ini standar sekali. Lalu apa bentuk takarubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain lapar dan haus? Apa bentuk takarubnya? Maka puasa ketika dikatakan sebagai ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Rabb-nya, maka dia harus cari upaya-upaya yang bisa dia lakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Berarti ibadahnya nggak boleh ibadah yang ala kadarnya. Ketika sebelum Ramadan dia baca Al-Quran, kok kemudian cuma 1 halaman setiap hari. Ya sudah, saat bulan Ramadan dia tambah. Ketika sebelum Ramadan dia sedekahnya 50, 100 ribu setiap pekan, maka kemudian dia tambah. Ketika kemudian sebelum Ramadan ia bermuamalah dengan ibunya ala kadarnya. Ketika Ramadan dia semakin mesra dengan ibunya. Ini segala bentuk pendekatan diri kepada Allah, segala bentuk takarub kepada Allah, dia harus lebih ikhtiarkan dibandingkan dengan selain Ramadan. Berikutnya, termasuk di antara hikmah yang harus kita maksimalkan. Ketika puasa ini bisa menjadi sebab meraih ketakwaan, maka bagaimana kita menjadikan Ramadan sebagai ajang untuk berlomba-lomba takwa. Berlomba-lomba. Bukan cuma, oh ya, nanti saya ketika Ramadan, apa? Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, dalam surat Al-Baqarah. La'allakum tattaqun. Ketika kita puasa, maka ini kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Hanya sekedar menjadi pribadi yang bertakwa, tapi tidak lomba-lomba untuk bertakwa. Dengan teman, dengan rekan, dengan sejawat. Tidak ada lomba. Melihat ada temannya ketika Ramadan,
kok kemudian apa? Semakin giat beribadah kita biasa saja. Oh, Masya Allah, dia semakin giat beribadah. Mal faedah min qaulika Masya Allah. Apa faedah dengan mengucapkan Masya Allah saja, tapi tanpa memacu diri untuk bisa menyamai atau bahkan mengalahkan dia? Maka ketakwaan itu bukan cuma sekedar diraih, bukan cuma sekedar la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Dengan kita melaksanakan puasa, kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Tapi untuk next level, untuk kemudian naik level, bukan cuma sekedar menjadi bertakwa, tapi lomba-lomba dalam meraih ketakwaan. Lomba-lomba dalam meraih ketakwaan. Ketika mendapati ada saudaranya, ada temannya, ada kawannya, kok kemudian dia semakin semangat dalam beribadah di bulan Ramadan? Tidak mau kalah, harus semakin. Saya juga tidak boleh kalah. Demikian. Berikutnya, termasuk di antara hikmah dari Ramadan adalah sebuah tamrin, sebuah latihan yang paling efektif untuk meraih keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita dalam menjalani bulan Ramadan agar maksimal menjadikan diri semakin ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas. Maksudnya semakin ikhlas bagaimana? Semakin ia tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka ketika kita ini mampu menahan diri dari maksiat di bulan Ramadan semata-mata karena takut kepada Allah, inilah kemudian apa? Ikhlas. Bukan hanya ketika ini sesuatu yang terlarang, ini sesuatu yang menghinakan, ini sesuatu yang bisa membawa dampak buruk kepada saya. Benar. Maka ini seseorang ketika dia misal meninggalkan perkara haram karena apa? Karena memang itu adalah sebuah ketetapan Allah. Meninggalkan haram karena apa? Karena ini membawa sebuah apa? Sebuah dampak negatif untuk dirinya dan juga akhiratnya. Ini dikatakan seseorang ikhlas. Jadi ikhlas itu seseorang yang ketika dia beramal sesuatu memang karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakan yang halal karena memang itu dihalalkan oleh Allah, dia meninggalkan yang haram karena memang itu diharamkan oleh Allah, maka ini disebut dengan ikhlas. Makanya ketika ada seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan apa? Yakni melakukan sesuatu yang sregep kalau bahasa kita dalam urusan dunia, sampai kemeringat dan lain sebagainya. Lalu ketika di sana gerombolan para sahabat dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melintas, ada sebagian sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, la'allahu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, seandainya orang yang sergap urusan dunia tadi, sampai kemeringat, entah itu macul, entah itu apapun, berdagang, semangat urusan dunia, la'allahu fi sabilillah. Seandainya saja dia melakukan effort demikian untuk fi sabilillah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam meralat ini. Enggak. Man kharaja min baitihi. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya, yas'a, untuk mencari apa? Untuk mencari ma'isyah. Demi apa? Demi menghidupi keluarganya, demi menghidupi anak istrinya, bahkan kemudian orang tuanya. Bahkan disebutkan dalam hadis, yata'affaf minan nas, supaya dia tidak minta-minta kepada manusia. Fahuwa fi sabilillah. Keluarnya seseorang untuk apa? Melaksanakan yang menjadi perintah Allah. Laki-laki mencari ma'isyah. Untuk apa? Untuk keluarganya. Ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Baru kemudian Nabi menjelaskan, dan barang siapa yang dia kharaja min baitihi yas'a, dia keluar dari rumahnya, dia mengharapkan apa? Dia mengharapkan dalam pekerjaannya itu sesuatu yang bisa mengangkat dirinya di mata orang-orang. Dia mengangkat dirinya, martabatnya di mata khalayak. Atau kemudian dia berusaha melakukan apa-apa yang dia inginkan sebelumnya dengan ma'isyah tersebut, sampai kemudian nerabas yang haram, fahuwa fi sabili syaitan, kata Nabi. Maka ikhlas itu adalah ketika kita melaksanakan sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, tayyib, kita ikhlas. Ketika kita menjauhi larangan Allah, tayyib, kita ikhlas. Tapi masalahnya ada di sana ikhlas yang levelnya tertinggi. Apa itu? Ikhlas ketika kita mengamalkan sesuatu karena sebab mahabbah, sebab khauf, sebab raja. Kita mengamalkan karena kita cinta kepada Allah. Kita mengamalkan karena kita berharap akan ganjaran besar dari Allah. Dan kita mengamalkan atau meninggalkan karena kita takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas yang tertinggi.
Maka puasa latihan yang paling efektif untuk kita menaikkan level ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dokter kemudian berangkat dari rumahnya, dia berangkat untuk bekerja, yang memang itu sudah menjadi SOP-nya, dia ada kontrak untuk bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Dia pun juga bekerja karena untuk menghidupi keluarganya. Ini fisabilillah. Tetapi ketika dia ingin naik level, bagaimana ketika dia bekerja bukan hanya karena SOP-nya adalah bekerja dari jam sekian sampai sekian, tapi karena ia ingin apa? Ingin mendapatkan cintanya Allah dengan membantu sesama. Begitu pula dia berangkat bukan hanya karena ini adalah ma'isyah untuk keluarga, tapi dia berangkat karena apa? Dia mengamalkan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap orang yang mengamalkan ilmunya. Maka ikhlasnya akan naik level. Ikhlasnya akan naik level. Berikutnya, termasuk di antara hikmah puasa adalah melatih diri untuk berlemah lembut. Nahan emosi, nahan marah. Maka bagaimana kita memaksimalkan Ramadan menjadikan diri ini pribadi yang lebih sabar dengan Ramadan. Menjadi sabar dengan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai. Kalau salah seorang di antara kalian ini ketika puasa, janganlah kemudian berteriak-teriak, qaula zur, berucap sesuatu yang dusta, wa amalu bih, begitu pula beramal dengan amal-amal yang kecil. Jangan kalian demikian. Bahkan ketika kemudian ada yang mencelanya, ada yang memakinya, ada yang membulinya, maka katakanlah, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Maka puasa kalau cuma sekedar nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat, rugi. Tapi bagaimana puasa, dia juga harus menjadi lebih sabar. Berikutnya, termasuk di antara hikmah yang mesti kita maksimalkan di bulan Ramadan adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan adalah bulan syukur. Orang yang dia puasa, dia akan merasakan besar nikmat dari puasa tersebut dan bagaimana meruginya orang-orang yang dia terhalang dari puasa. Orang-orang yang terhalang dari puasa, saudara-saudara kita, yang mungkin sebelum Ramadan sudah meninggal, yang mungkin dia berharap bisa menjumpai bulan Ramadan tapi dicukupkan usianya oleh Allah. Saat ini, ia sedang menangis, ia sedang berharap seandainya kemudian dia bisa berharap mendapatkan bulan Ramadan. Ada sebuah athar bagaimana dua orang bersaudara yang sama-sama meninggal sebagai syahid. Yang satu, sang kakak meninggal dulu sebagai syuhada. Sang adik meninggal di tahun berikutnya juga sebagai syuhada. Tetapi tingkatan di surganya jauh berbeda. Kenapa? Ketika hal ini ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dijelaskan bahwa sang adik dia mendapatkan pahala dan derajat yang lebih tinggi di surga, walaupun dengan kakak sama-sama meninggal karena syahid, karena sang adik mendapatkan Ramadan berikut. Dia ada tambahan kuota Ramadan. Maka orang yang dia mendapati bulan Ramadan, ini orang yang dia beruntung, sangat-sangat beruntung. Maka mestinya kita yang bisa menjumpai bulan Ramadan adalah pribadi yang bersyukur. Maka ketika seseorang ingin maksimalkan dirinya di bulan Ramadan, mengoptimalkan semua yang ada, mestinya sedikit pun di bulan Ramadan, dia semakin bersyukur. Sedikit pun dia semakin bersyukur. Dapat sedikit, bersyukur. Banyak effortnya, sementara yang lain mungkin tidak banyak effortnya, yang lain tidak begitu capek, dirinya begitu capek, dia pun juga bersyukur. Sedikit-sedikit bersyukur. Ini. Berikutnya, bahwa Ramadan adalah bulan pertolongan dan bulan jihad. Bulan pertolongan dan bulan jihad. Kita tahu bersama bahwa perang pertama
yakni Ghazwatul Badr, perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Maka ketika kita ingin memaksimalkan hikmah di bulan Ramadan, bagaimana kita saat Ramadan meresapi bagaimana pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita resapi pertolongan dari Allah. Allah berikan kemudian pertolongan kepada kaum muslimin di perang Badar yang notabene adalah perang pertama. Ini terjadi di bulan Ramadan. Fathul Makkah juga terjadi di bulan Ramadan. Bagaimana penundukan kota Mekah, bagaimana para sahabat yang setelah sekian tahun di kota Madinah, lalu kemudian masuk ke Mekah, lalu menundukkan kota Mekah, ini pun juga terjadi di bulan Ramadan. Pertolongan Allah di bulan Ramadan itu nyata. Maka cara kita untuk memaksimalkan bulan Ramadan peka terhadap bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Contohnya bagaimana? Ketika seseorang di bulan Ramadan, ia dengan aktivitasnya, ia di rumah sakit, ia di kampus, dan lain sebagainya. Dia belajar, dia mengobati. Lalu kemudian dia mendapati dirinya di tengah jadwal yang padat kok masih bergas. Siang nggak ngelentruk. Siang misalkan apa? Siang misalkan masih tetap semangat. Nggak kemudian lemas. Maka dia sadar ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mampu memenangkan ini bagaimana kaum muslimin saat perang Badar, maka dengan mudah bagi Allah untuk menguatkan saya. Badan saya ketika tidak makan, tidak minum, tapi saya masih tetap semangat di siang hari. Dia sadar tentang pertolongan Allah. Maka ini akan berhubungan dengan hikmah-hikmah yang tadi kita sebutkan. Syukur. Orang ketika dia mudah peka, mudah sadar terhadap pertolongan Allah dalam dirinya, dia akan mudah bersyukur. Kadang seseorang itu mau bersyukur masih mikir, saya mau bersyukur nih, bersyukur atas apa? Saya bersyukur diberikan pekerjaan, saya sudah bersyukur. Saya bersyukur atas apa? Atas kesehatan saya pun juga sudah bersyukur. Lalu saya bersyukur atas apa lagi? Kadang untuk bersyukur dia masih mikir. Dia tidak mikir bagaimana detik ini dia pun bisa melakukan apa yang dia inginkan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mesti bersyukur atas hal tersebut. Di pagi hari ini misalkan, kita semua bisa duduk di majelis ilmu. Ana bisa didampingi oleh Dr. Mahendra. Ini bersyukur, ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertolongan dari Allah. Maka kita pun juga kemudian harus bersyukur atas hal tersebut. Baik, berikutnya termasuk di antara hikmah di bulan Ramadan bahwa Ramadan adalah bulan kedermawanan. Sehingga kalau kita ingin mengoptimalkan, memaksimalkan bulan Ramadan dengan menggapai semua hikmahnya, kita menjadi pribadi yang lebih dermawan. Orang-orang kaya yang berpuasa akan merasakan secara umum bagaimana kebutuhan saudara-saudaranya yang fakir, kebutuhan saudara-saudaranya yang sedang kelaparan. Karena dirinya pun merasakan lapar, maka dia dengan mudah untuk kemudian berbagi. Seseorang yang ia ingin memaksimalkan bulan Ramadan, maka ia pun harus menjadi pribadi yang lebih dermawan di bulan Ramadan. Menjadi lebih dermawan. Terkadang seseorang ketika di bulan Ramadan berpikirnya adalah, oh alhamdulillah enak. Bulan Ramadan ketika kemudian malam ada di sana buka bersama. Entah itu kemudian di tempat kerja, entah itu kemudian di masjid dan lain sebagainya. Enak. Ngirit pengeluaran. Subhanallah, kenapa dia tidak ubah pola pikirnya? Yang sebelumnya dia berpikir bahwa saya dapat nasi kotak, saya dapat apa? Saya dapat iftar gratis, iftar jamaah, makan malam buka bersama. Saya dapat ini. Kenapa dia tidak berpikir bagaimana saya yang memberi itu? Bagaimana saya yang mengupayakan hal tersebut sehingga orang-orang pun merasakan seperti itu? Bukan dirinya yang merasakan, tapi dia berusaha menjadikan orang-orang merasakan bersyukur bahwa di malam hari ini saya tidak perlu kemudian masak untuk keluarga, saya sudah kemudian dapatkan ini buka puasa untuk keluarga. Dia berpikirnya demikian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pribadi yang lebih dermawan saat Ramadan. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, kedermawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ini lebih kencang daripada angin yang berhembus. Lebih kencang daripada angin yang berhembus. Ketika Nabi ini sudah menjadi pribadi yang loman, kalau bahasa kita, nyah-nyoh bahasa lainnya. Maka di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pribadi yang lebih loman, lebih nyah-nyoh di bulan Ramadan. Kita, kalau mengaku sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin memaksimalkan potensi di bulan Ramadan, maka kita harus meneladaninya. Nah, berikutnya, di antara cara memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tentu saja adalah dengan kembali kepada Al-Quran. Kita puasa dari subuh sampai maghrib, kita tidak baca Al-Quran, itu sah puasa. Kita ketika kemudian sholat tarawih, kita nyimak bacaan imam, tidak kemudian kita melafalkan. Ketika kemudian sholat isya, dimulai dari sholat isya, imam baca Al-Fatihah surat pendek, kita tidak sama sekali mengucapkan. Kita cuma menyimak saja. Baru ketika disampaikan waladhdallin, kita menyafakan amin. Begitu pula dalam sholat tarawih. Kita ini tidak mengucapkan sama sekali, itu sah. Kita bahasakan sah. Baik itu sholat tarawihnya, baik itu kemudian puasanya, sah. Tapi apakah yang terbaik? Tentu saja tidak. Maka bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka bagaimana kemudian kita kalau ingin memaksimalkan bulan Ramadan, jadikan diri kita lebih mesra dengan Al-Quran. Jadikan diri kita lebih intens interaksinya dengan Al-Quran. Bahkan, wallahu alam, saya kurang paham bagaimana kesibukan para dokter, para tabib dan tabibah di bulan Ramadan. Bagaimana kemudian interaksinya dengan jarum suntik, bagaimana kemudian interaksinya dengan hal-hal semisalnya. Apakah kemudian ketika di bulan Ramadan dia bisa menyeimbangkan interaksinya dengan jarum suntik dengan Al-Quran? Bahkan ketika dia bisa melebihi interaksinya dengan Al-Quran lebih baik, lebih sering, lebih intens dibandingkan interaksinya dengan jarum suntik, Masya Allah. Nah, berikutnya, termasuk di antara hikmah yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan, meraih pahala haji sebelum waktunya. Bagaimana meraih pahala haji sebelum waktunya? Meraih pahala haji sebelum waktunya adalah bagaimana ketika kita melakukan umrah di bulan Ramadan. Kemarin baru saja kita menyampaikan tentang manasik umrah yang insya Allah kita akan lakukan di bulan Ramadan. Maka kita bahasakan kepada para jamaah, bersyukurlah kita, ana dan antum semua, wala dan panjenengan sedaya, ketika kita akan melakukan sebuah ritual ibadah yang bernilai 300-an juta, tapi kita hanya melakukan pembayaran kurang lebih sekitar 40 juta. Heran, kenapa Ustaz? Kenapa kok kita melakukan ibadah yang senilai 300 juta? Orang kalau mau berangkat haji tahun ini, ada kemudian istilah porsi khusus. Ada istilahnya haji TX. Sebetulnya ini hanya apa? Hanya sesuatu yang sudah ada namun dilegalkan oleh pemerintah. Bagaimana melegalkan haji furoda? Yang sebelumnya mungkin kalau haji furoda ini visanya keluar di detik-detik terakhir, maka sekarang kemudian diakomodir dengan istilahnya haji TX. Maka ini biaya yang kurang lebih sekitar 300 sekian juta. Pokoknya kita ingin berangkat haji, ya sudah 300 sekian juta. Tahun ini langsung berangkat. Maka bagaimana ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan senilai sesuatu yang kalau dinominalkan 300 juta. Apa itu haji? Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat haji wada, maka ada di sana seorang suami bersama dengan anaknya dalam satu tunggangan onta. Lalu tidak jauh dari sana ada seorang ibu, yakni istri dari suami tersebut, ibu dari anak tersebut. Ia tidak ikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri dan bertanya, apa yang menyebabkanmu tidak ikut haji? Maka sahabiah ini mengatakan, indana ibilan. Kami ini hanya punya 2 onta, wahai Rasulullah. Ibilun,
Satu onta untuk siapa? Lizauj wa banah, untuk suami dan juga anak. Wa ibilun lizzara'ah, dan satu onta adalah untuk apa? Untuk pertanian kami, untuk perkebunan kami. Artinya dia tidak bisa ikut berangkat haji karena tidak punya tunggangan. Ontanya sudah satu dipakai suami dan anaknya, lalu kemudian onta satunya dipakai untuk apa? Untuk perkebunan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faida jaa Ramadan fa'tamiri." Kalau tiba di bulan Ramadan nanti, engkau berumrahlah. Kenapa? Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i. Karena umrah di bulan tersebut senilai dengan haji bersamaku. Nah, ini umrah di bulan Ramadan sesuatu yang bisa kita maksimalkan sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan Ramadan. Baik, ikhwatal iman, ahbakallah. Ini semua hikmah-hikmah yang ada di bulan Ramadan. Yang kalau kita ingin mengoptimalkannya, kita berusaha raih semuanya. Yang kedua, selain cara mengoptimalkan bulan Ramadan dengan berusaha mengambil semua hikmahnya, maka yang kedua adalah berusaha mengamalkan adab-adabnya. Kita tidak bicara fikih. Kalau kita bicara fikih, ini kita bicara aturan. Bagaimana kemudian seseorang ini dikatakan wajib untuk puasa Ramadan, ini fikih. Di mana seseorang kemudian boleh untuk tidak puasa Ramadan, ini fikih. Kapan kemudian seseorang ini harus berhenti makan, kapan seseorang ini harus kemudian buka puasa, ini fikih. Tapi kita bicara bagaimana memaksimalkan di bulan Ramadan, kita bicara memaksimalkan hikmah dan memaksimalkan adab. Apa memaksimalkan adab? Di antara adab-adab dalam bulan Ramadan adalah perhatian dengan makan sahur. Perhatian dengan makan sahur. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa yang menjadi kebiasaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makan sahur, walaupun beliau ini punya kekuatan seperti 70 orang. Beliau seandainya tidak puasa, tidak sahur, ini kuat. Karena disebutkan dalam riwayat perbandingan kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1:70. Nah, maka kuat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk tidak sahur, tapi Nabi perintahkan tasaharu, sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur ada keberkahan. Bukan cuma sahur ini kenyang, bukan cuma sahur ini menyimpan cadangan energi, tapi kemudian sahur ini gapai keberkahan. Ini. Kenapa sih juga kita perlu sahur? Karena ketika kita sahur, kita bangun, kita bisa membasahkan lisan dengan istighfar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga membiasakan untuk beristighfar di sepertiga malam terakhir. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Ali Imran, Allah Taala juga mengatakan as-sabirina was-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang sabar, orang-orang yang dia benar, orang-orang yang dia jujur, orang-orang yang dia berinfak, dan orang-orang yang dia mustaghfirin, orang-orang yang dia beristighfar bil ashar, di waktu sahur. Maka termasuk di antara adab saat puasa yang kita bisa maksimalkannya adalah bagaimana kita perhatian dengan sahur dan juga membasahkan lisan dengan istighfar saat sahur. Yang kedua, di antara adab dalam berpuasa adalah mensegerakan berbuka. Ustaz, saya ini pribadi yang kuat insya Allah. Awakku tekel, Ustaz. Saya kuat ngangkat beban, Ustaz. Saya pun seandainya tidak makan sahur, saya pun juga kuat. Tapi tadi saya makan sahur, Ustaz. Apalagi makan sahurnya banyak, Ustaz. Ada mie instan, ada nasi padang, ada kue tiaw. Oh, Masya Allah. Karbo semuanya. Maka saya seandainya buka puasanya nanti habis Isya masih kuat, Ustaz. Maka dikatakan Anda bukan hanya cacat secara fikih, tapi Anda cacat secara adab berpuasa. Maka di antara
adab yang perlu diperhatikan adalah mensegerakan berbuka. Mensegerakan berbuka. Disebutkan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, umatku ini akan senantiasa dalam kebaikan. Selama apa? Selama dia mensegerakan buka puasa. Kita ini didoakan kebaikan ketika mensegerakan buka puasa. Nah, bukan kemudian kuat-kuatan sehingga bukanya adalah ketika adzan isya. Nah, berikutnya yang ketiga, termasuk di antara adab dalam berpuasa adalah al-iktsaru fid du'a, memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Sejatinya orang yang dia puasa, doanya itu dikabulkan. Doanya dikabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ada 3 golongan orang yang doanya la turad. Doanya adalah orang yang apa? Tidak akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diijabahi. Siapa? Yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Ini akan dikabulkan doanya. Yang kedua, al-mazlum, orang yang terzalimi. Dan yang ketiga, al-musafir, yakni orang yang berpergian. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, ini bagaimana 3 golongan yang doanya tidak akan tertalak. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai kemudian dia berbuka. Yang kedua, imam adil, seorang pemimpin yang adil. Dan yang ketiga apa? Yakni orang yang berpergian. Maka perbanyak doa dalam berpuasa. Ustaz, saya sudah berdoa dalam puasa, Ustaz. Kapan? Ketika mau berbuka. Ketika mau berbuka, dia baru angkat tangan. Lalu bagaimana dengan berjam-jam saat dia berpuasa? Tidakkah dia berdoa? Rugi sekali. Sehingga waktu mustajabah dalam puasa itu bukan cuma di akhirnya. Bukan cuma apa? Bukan cuma ketika dia mau buka, tapi sepanjang dia puasa sampai berbuka, ini waktu mustajabah. Maka kalau dia hanya pakai itu di ujungnya saja, di menjelang berbuka saja, dan dia abaikan momen mustajabah dari pagi sampai sorenya, rugi. Rugi. Tapi doa saya semuanya sudah cukup ketika apa? Ketika menjelang berbuka, Ustaz. Subhanallah. Ini salah satu PR kita umat akhir zaman. Di mana seseorang bahkan kebingungan ketika diminta berdoa. Aku ndonga opo, Ustaz? Subhanallah. Saya merasa cukup dengan berdoa 5 menit, 10 menit. Maka kita sampaikan. Bisa jadi seseorang itu terhalang dipanggil oleh Allah ke Baitullah. Seseorang itu terhalang untuk pergi haji adalah karena dia tidak kuat dalam mengangkat tangan saat berdoa. Dia nggak betah mengangkat tangan saat berdoa. Ketika haji nanti diwukuf, yakni saat wukuf di Arafah, ini kita diminta untuk berdoa. Ini bagaimana kemudian dari apa? Dari pagi sampai tenggelam matahari. Ini momen mustajabnya doa. Allah tidak akan menolak ini apa? Momen-momen mustajabnya doa saat diwukuf. Diprioritaskan oleh Allah. Maka semua orang di sana yang Allah berikan hidayah, yang Allah berikan taufik, dia akan mengangkat tangannya lama-lama untuk mengangkat tangan meminta kepada Allah hajat-hajatnya. Baik itu kebaikan akhiratnya, kebaikan dunia. Ini ketika sedang wukuf di Arafah. Nah kalau kita kemudian cuma angkat tangan 5 menit, terus kesel. 3 menit sudah keju tangannya. Merasa bahwa semua doa saya sudah saya panjatkan, Ustaz. Maka ketika kita tidak kuat mengangkat tangan lama-lama, bisa jadi inilah yang menghalangi kita untuk dipanggil Allah pergi ke Baitullah. Berikutnya, termasuk di antara adab dalam berpuasa, dahulukan berbuka dengan rutop. Dahulukan berbuka dengan apa? Dengan kurma basah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis, beliau ini ketika berbuka puasa, beliau dengan rutop, kurma basah. Kurma basah ini bukan kurma yang masih pentil ya. Kurma basah ini kurma yang warnanya kuning, yang warnanya merah. Ini kurma basah, ini rutop. Bukan yang hijau-hijau masih pentil. Yang kalau kata orang ini bisa untuk apa? Bisa untuk kehamilan. Itu semua hoax semata. Nggak ada. Nggak ada kok kemudian fadilah dari kurma yang masih pentil hijau itu.
Dikatakan itu sebagai apa? Sebagai pemancing kehamilan. Nah, yang mancing kehamilan itu ya nikah. Dan yang seperti itu di sana, di Saudi, hanya dijual kepada orang Indonesia saja. Kenapa? Ya cuma orang Indonesia yang beli kurma-kurma pentil seperti itu. Kalau beli itu kurma rutop, kurma basah. Inilah yang kemudian yang biasa digunakan oleh Nabi untuk apa? Untuk berbuka. Kalau tidak ada kurma basah, baru kemudian kurma kering, tamar. Kalau tidak ada, baru kemudian air putih. Kita kadang kurmanya ini di runtutan terakhir. Yang pertama teh panas, lalu kemudian ada dawet-dawet, ada kolek-kolek. Kapan kurmanya? Kurmanya kalau mau sholat maghrib. Subhanallah. Dibalik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kurma dahulu. Kurma basah, kalau tidak ada baru kurma kering, baru air putih. Kalau sudah tidak ada, baru kemudian yang lainnya. Apakah kemudian karena makanan di zaman dahulu ini tidak enak? Ada makanan enak. Ada namanya farid. Farid ini olahan kurma. Ada kurma diolah dengan tepung gandum, ada kurma diolah dengan ini, dengan itu. Ini namanya farid. Kalau kita sekarang ada kurma yang diolah dengan campuran coklat. Di zaman dahulu pun ada makanan enak, tapi yang Nabi dahulukan itu kurma dan air putih. Bukan apa? Bukan yang lainnya. Tidak kemudian boleh dahulukan susu, baik itu susu kambing, susu onta. Enggak. Kita sekarang, ketika makanan lebih reno-reno, kenapa kita kok kemudian justru akhirkan kurma? Kita dahulukan kolak lah, kita dahulukan arem-arem lah, dan lain sebagainya. Jangan. Nah, berikutnya, termasuk di antara adab dalam berpuasa yang perlu kita lakukan agar kita bisa meraih Ramadan yang maksimal adalah hendaklah orang yang berpuasa dia lebih jeli terhadap seluruh amalan-amalan wajib. Bukan cuma amalan-amalan sunnah. Dia harus jeli terhadap seluruh amalan-amalan wajib. Bukan hanya amalan-amalan sunnah. Oh jelas Ustaz, kalau yang wajib insya Allah tidak usah dikhawatirkan. Ketahuilah bahwa yang wajib itu bukan cuma sebuah perintah yang kita harus melakukannya, tapi larangan yang kita harus menjauhi. Maka bahasa perhatian dengan perkara-perkara wajib, selain perhatian dengan amalan-amalan sunnah, ini luas. Perhatian dengan amalan wajib, dengan sesuatu yang memang sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan wajib, berarti apa-apa yang harus dijauhi juga. Ghibah, ngerasani, entah itu ngerasani teman, ngerasani pemerintah, sudah, jaga. Apalagi kemudian apa? Melakukan sesuatu yang sia-sia. Jangan. Bukan hanya kita perhatian terhadap amalan wajib yang diperintahkan, tapi amalan wajib yang kita diminta untuk menjauhi, kita pun juga harus perhatian. Kita pun juga harus perhatian. Ada orang yang puasanya rajin, Masya Allah. Tapi ketika di bulan Ramadan hubungan dengan orang tuanya biasa saja. Dan biasanya bukan biasa yang baik. Biasa ini dia biasa bentak kepada orang tua, dia biasa mengabaikan orang tua, subhanallah. Maka ketika di Ramadan, ibunya ini telepon, dia katakan, Bu, nanti saja. Teleponnya jangan ganggu kalau pas saya lagi kerja, kalau pas saya lagi di rumah sakit. Subhanallah. Maka dia melakukan amalan-amalan sunnah. Dia lakukan itu amalan sunnah, dia pergi nyiapkan rutop untuk berbuka. Dia berusaha untuk membeli sesuatu lalu dibagikan saat berbuka kepada orang-orang. Dia berusaha itu raih amalan sunnah, tapi yang wajib saja dia cacat. Hati-hati. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin para jamaah sekalian, para dokter, para tabib, para tabibat yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yakni apa yang bisa kita sampaikan terkait dengan memaksimalkan atau mengoptimalkan di bulan Ramadan. Bukan hanya perhatian tentang fikih Ramadan, tapi juga tentang berusaha menggapai semua hikmah Ramadan dan mengamalkan semua adab-adab Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih banyak atas ilmu yang sangat banyak, Ustadz. Ya, pada pagi hari ini kita berusaha untuk yang tadinya mungkin biasa-biasa saja untuk ibadah bulan Ramadan,
kita sudah banyak tercerahkan untuk hikmah dan adab yang harus kita lakukan supaya insya Allah bulan Ramadan nanti ibadah-ibadah kita menjadi maksimal. Baik, Profesor, Dokter, rekan-rekan residen sekalian, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan pada sesi tanya jawab ini. Silahkan bisa raise hand atau mungkin bisa mengisi pertanyaan di kolom komentar. Sambil menunggu pertanyaan, Ustadz, tadi saya menemukan ada topik yang menarik, Ustadz. Ini terkait dalam hikmah puasa, dalam hikmah Ramadan salah satunya adalah kita berusaha untuk mengeliminasi hawa nafsu kita, untuk perbuatan-perbuatan yang harus dihindari di bulan Ramadan dengan kesibukan Ustadz. Mungkin kesibukan apa saja Ustadz yang dapat kita lakukan, mungkin yang terkait kami sebagai dokter residen yang mungkin sangat sibuk di rumah sakit, mungkin ada suatu kesibukan yang bisa kita amalkan dan ini bisa berdampak maksimal kepada kita, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika tadi disampaikan bahwa bukan hanya kita menjaga diri dari perbuatan haram yang coba dihembuskan oleh syaitan. Syaitan coba menghembuskan untuk menyalurkan syahwat atau yang semisalnya. Tapi kita berusaha untuk menekan supaya syaitan tidak menggoda kita. Bukan supaya kita tidak melakukan apa yang digodakan oleh syaitan, tapi kita berusaha menekan godaan syaitan terhadap kita. Salah satunya adalah dengan kesibukan. Lalu bagaimana contoh kesibukan yang bisa dilakukan? Kalau kita dengan aktivitas padat di rumah sakit dan lain sebagainya, tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Beberapa waktu lalu, kita ada majelis taklim bersama dengan dokter-dokter di Jakarta. Maka satu tips yang kita sampaikan, dan ini kita sampaikan pula kepada antum sekalian, para dokter, para profesor, para tabib, para tabibat, yang mencintai sunnah dan anak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana kita melihat kembali apa yang sudah kita hafal, apa yang sudah kita memorize dari Al-Quran. Anggap juz 30 saja. Berapa persen di antara kita yang mungkin? Berapa persen? Berapa persen di antara kita yang mungkin surat An-Naba? Berapa persen? Tidak ada? Mungkin 100% tidak ada. Mungkin yang mungkin 90%, yang mungkin 80%. Maka ini kesempatan. Saat Ramadan, coba antum install, dan insya Allah sudah terinstall di HP antum. Lalu kemudian antum buka itu surat yang antum merasa antum masih tagak, masih geradul, masih masih keplintat-keplintot, kebalik-balik, misalkan. Entah itu at-takwir misalkan, atau mungkin An-Naba dulu lah. Maka di saat Anda sedang kesibukan, jadikan momen Anda ketika surat An-Naba pernah hafal, punya di sana memori, tapi masih geradul, masih kemudian nyambung-nyambungnya, belibet-belibet. Jadikan ini momen untuk ngafalin. Jadikan ini momen untuk mutkinkan. Contoh, 5 ayat dari surat An-Naba dulu. Anda hafalkan, Anda ingat, oh ya, saya masih ingat kecuali ayat terakhir ini agak kepletut-pletut. Maka di saat aktivitas Anda, apapun itu, aktivitas, ketika kemudian visit pasien, maka Anda sembari kemudian bergumam, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi. Terus seperti itu. Sehingga ketika kemudian, oh ya, dalam aktivitas 5 ayat Anda hafal, maka nanti aktivitas berikutnya, sore misalkan,
Ketika mungkin mau pulang dari pagi sampai siang di rumah sakit, ini hafal sudah. Mungkin nanti ayat 6 sampai 10 sore. Besoknya pun juga demikian, atau malamnya juga demikian. Sehingga kemudian mungkin 2 hari di bulan Ramadan, 2 hari di bulan Ramadan, atau mungkin maksimal 3 hari. Yang sebelumnya An-Naba ini pelitat-pelitut, geradal-geradul, maka akhirnya di hari ketiga Anda sudah mungkin surat An-Naba. Ini kan kesibukan. Ketika kemudian sedang apa? Sedang mungkin melihat proses administrasi, maka kemudian Anda bisa lafalkan itu. Hal yang mudah. Kita sampaikan juga bagaimana kita ambil buku anak-anak kita. Yang mungkin sekolah di madrasah, ada kemudian buku hadis, maka kita coba. Kalau kita mungkin tidak punya buku hadis, sudah ambil buku hadis dari anak-anak kita lalu jepret di HP. Jepret. Lalu kemudian kita nanti ketika aktivitas coba hafalkan hadis itu. Sehingga yang hafal pelajaran hadis dari anak-anak kita bukan cuma anak kita, orang tuanya pun juga hafal. Ini hal-hal sederhana. Syukur kalau kemudian di HP kita misalkan niat menghafalkan apa? Arba'in An-Nawawi, tinggal install di Play Store Arba'in An-Nawawi atau install di App Store lalu kemudian kita mulai hafalkan, entah itu dari depan atau itu dari belakang. Ini kan hal yang bisa. Sangat banyak kesibukan yang bisa kita sisipkan untuk memaksimalkan di bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya Ustadz yang sangat mencerahkan kami Ustadz. Mungkin untuk selanjutnya, untuk hadirin yang ingin bertanya kepada Ustadz Rosyid, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rosyid, Ahuna, Bil Ma'had. Insyaallah. Ustaz, izin bertanya Ustaz, terkait yang pertama adalah masalah umroh dan di bulan suci Ramadan Ustaz. Yang pertanyaannya adalah apakah umroh tersebut dalam suatu keadaan dapat menggantikan kewajiban haji? Ada seseorang misalnya memang sudah tidak sepuh atau sudah sudah mungkin kurangnya harta dan lain sebagainya, apakah memang amalan umroh di bulan suci Ramadan nanti akan dihitung sebagai badal atau menggantikan kewajiban haji? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, mohon izin untuk bertanya terkait bagaimana sebenarnya cara kita, atau adakah tips trik itu cara-cara yang memang yang dianjurkan oleh agama menekan cara kita untuk agar tidak terlalu tinggi hati atau dalam artian tidak memandang rendah orang lain, yang mana notabene cukup sering mungkin ya di hierarki kita sebagai dokter, kita dokter terhadap pasien, dokter terhadap juniornya dan lain sebagainya, kita seringkali meremehkan atau merendah yang di bawah kita. Adakah mungkin kiranya Ustadz memberikan penjelasan terkait dari sisi agama, bagaimanakah cara menekan hal-hal seperti itu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, ini dokter nuklir ini kawan ini. Satu alma mater, satu pondok ini. Alhamdulillah. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah khairan ya tabib, Masya Allah. Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang pertama, apakah kemudian umrah di bulan Ramadan yang dikatakan di dalam hadis saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati, yakni seorang istri yang tidak ikut haji wada seperti suami dan juga anak-anaknya, Nabi katakan fa'tamiri, berumrahlah engkau ketika datang di bulan Ramadan depan. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i. Karena sejatinya umrah di dalam bulan Ramadan senilai dengan haji bersamaku. Lafal ta'dilu ini bukan kemudian menjadi badal minal fi'il.
lafal ta'dilu ini menjadi sebuah ganjaran, sebuah thawab yang senilai dengan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal-hal seperti ini di dalam syariat kita banyak, dan ini bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bagian dari itu semua. Contoh hadis yang kemudian sering kita semua amalkan. Bagaimana ketika seseorang yang ia di waktu subuh salat berjamaah, lalu dia menunggu sampai tiba waktu syuruk. Dia salat berjamaah, lalu kemudian dia tunggu di masjid dengan yadhkurunallaha fihi. Dia semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tersebut sampai tiba waktu syuruk. Lalu kemudian dia salat 2 rakaat, yakni salat syuruk, atau dalam bahasa lain salat duha di awal waktu, maka dia mendapatkan haji wa umrah tammatan. Haji dan umrah yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Apakah ini menggugurkan haji dan umrahnya? Tidak. Tidak. Begitu pula ketika disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang dia berangkat ke masjid, la yuridu ayyata'allama, la yuridu illa ayyata'allama al-khaira aw yu'allima. Dia tidak ingin apa-apa dengan ke masjid itu kecuali dia mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Dan Nabi pun katakan dengan ganjaran yang sama. Kana lahu ka'adli hajjin tamin hajjatu. Maka dia seperti mendapatkan pahala haji yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Maka kita dapati ada banyak sekali dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amalan yang bukan haji tapi senilai dengan haji. Satu tadi umrah di bulan Ramadan, lalu kemudian dia menanti waktu syuruk, berada di masjid sampai kemudian salat duha di awal waktu. Terlepas bahwa ini adalah hadisnya ditaifkan oleh sebagian ulama, walaupun kemudian bisa menjadi meningkat dengan syawahid karena banyaknya jalur yang meriwayatkan, atau kemudian hadis yang sahih lainnya. Ini bagaimana seseorang yang dia berangkat ke masjid tidak ingin apa-apa kecuali belajar atau mengajar. Dia dapat pahala haji. Ini semua adalah hal yang sifatnya pengganti, bukan dari fi'il, bukan dari sebuah amalan, tapi ganjaran yang sama. Ganjarannya sama bukan berarti dia tidak punya kewajiban untuk haji. Ganjarannya sama, tapi kemudian dia tetap ada kewajiban haji jika mampu. Maka ini semua sesuatu yang notabene adalah apa? Rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika kita ini ngajari seseorang, misalkan fikih haji, kita belum bisa haji, maka seseorang haji kita dapat cipratan pahala. Seseorang ketika kemudian meminta petunjuk, saya ingin belajar ini, dan ini. Oh, kalau ingin belajar ini, datang ke sana. Maka kita kemudian menjadi wasilah agar dia datang ke sana. Apakah kemudian ketika orang ini dia mengamalkan sebuah kebaikan di sana dapat pahala, kita ini harus ke sana untuk dapat pahala yang serupa? Enggak. Kita ini dengan mengarahkan saja, mandalla ala khairin, mengantarkan kepada kebaikan, falahu ajri fa'ilihi. Dia akan mendapatkan pahala yang semisal, tanpa mengurangi dari pahala orang tersebut. Nah, maka statusnya bukanlah badal min fi'il, bukanlah badal dari sebuah perbuatan, tapi sifatnya adalah sebuah ganjaran yang dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pertanyaan yang kedua, Akhil Karim, Dr. Nuklir, bahwa bagaimana cara untuk mengikis kesombongan. Dan Masya Allah, sombong ini sesuatu yang tertanam dalam jiwa semua anak Adam. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, likulli jasadin kibrun wa hasadun. Ini menarik. Setiap jasad tidak akan pernah luput dari namanya hasad dan sombong. Semua. Kenapa? Tadi kita sampaikan, setiap manusia pasti tidak ingin disaingi. Setiap manusia pasti tidak ingin kemudian dikalahkan. Ini fitrah yang sudah Allah tanamkan dalam setiap tabiat manusia. Tapi di sana ada syariat untuk kita tawadhu. Di sana ada syariat untuk kita tidak hasad. Makanya kemudian apa? Kita yang kemudian harus meredam. Kita yang kemudian harus meredam. Caranya bagaimana untuk meredam? Caranya adalah kita ingat-ingat kesalahan diri. Setidaknya ini satu tips yang kita berusaha untuk jadikan
sebagai tameng. Ketika mulai muncul rasa ujub, kita ingat, kita ini loh punya kesalahan banyak. Kita ini pernah melakukan kekhilafan ini, kita pernah melakukan dosa ini, kita pernah melakukan bahkan na'udzubillah wal idzubillah. Ketika kita tergelincir, terkubang dalam kabair, dosa-dosa besar. Yang kalau kemudian kita pikir saat ini, kok iso yang biyen kayak ngono? Kok bisa dulu seperti itu? Maka kita mengingat aib diri. Kita mengingat bagaimana aib kita. Ternyata kita ini juga tidak seperti dirinya. Yang kedua, bagaimana kita melihat manusia dengan pandangan kebaikannya. Dia memang mungkin secara hierarki jabatan tidak seperti kita. Dia mungkin secara derajat keilmuan tidak seperti kita. Tapi dia lebih sedikit maksiatnya dibandingkan kita. Dia lebih sedikit maksiatnya dibandingkan kita. Yang kedua, selain kemudian berusaha melihat aib sendiri dan melihat kebaikan orang lain, satu hal yang harus jadi motivasi kita adalah bagaimana orang yang tawadhu, lawan dari sombong, Allah akan angkat. Allah akan angkat. Disebutkan dalam hadis, "Man tawadhu'a lillah, rafa'ahu Allah azza wa jalla." Barang siapa yang dia tawadhu karena Allah, Allah pasti akan angkat. Pasti Allah akan angkat. Apa makna rafa'ahullah? Apa makna Allah akan angkat dirinya? Allah akan limpahkan kepadanya pertolongan selain apa? Pandangan baik dari manusia. Ketika kita tawadhu, pasti akan membuahkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat bahwa kalau kita ingin diangkat oleh Allah, diberikan limpahan pertolongan dan juga pandangan baik, maka kita adalah sombong. Maka kita adalah tawadhu. Yang kedua, bahwa kita harus pahami betapa hinanya sombong. Yang ketiga, kita harus pahami betapa hinanya sombong. Ada sebuah perkataan menarik dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Kafa bil mar'i ithman bi ayyakrahal mutakabbiru al-mutakabbira. Cukup disebut sebagai pendosa. Bagaimana orang yang sombong ketika ia dibenci oleh orang yang sombong lain. Cukup disebut pendosa ketika orang yang sombong ini dibenci oleh orang sombong lain. Dosa ini pasti akan menarik kawannya. Orang misalkan khomer, dosa besar khomer, dia akan menarik kawannya. Apa itu? Judi lah, apa itu madon lah. Pasti akan menarik seperti itu. Begitu pula ketika seseorang haus kekuasaan, dia akan menarik dosa lainnya. Apa itu? Korupsi lah dan lain sebagainya. Pasti sebuah dosa akan dia mesra dengan dosa lainnya. Illal kibr, kecuali sombong. Karena sombong ini pasti akan dibenci bahkan oleh orang yang sombong. Ada orang sombong, Masya Allah, saya ini ya luar biasa, baru berkarir sekian sudah punya Camry misalkan. Dirimu, masih pakai Vios misalkan, masih pakai mobil-mobil LCGC. Dia sombong seperti ini, maka kemudian ada kawan yang lain, mobilmu Camry, mobilku Accord misalkan. Honda ini lebih mewah daripada Toyota. Saingan. Yang apa? Yang kemudian orang sombong lainnya merasa tidak suka. Maka dia pun berusaha naikkan. Wah, awak musik Camry. Aku misalkan. Dia sebutkan mobil yang lebih tinggi lagi. Nanti dia pun juga demikian. Dia berusaha naikkan diri lagi. Upgrade diri lagi. Mobilku Mercy. Mobilmu Mercy. Mobilku BMW. Terus akan demikian. Orang yang sombong dibenci oleh orang sombong lain. Dan tidakkah kemudian kita berpikir, apa kita hendak dibenci oleh orang-orang yang notabene dia adalah orang-orang sombong pula. Kita dibenci oleh orang yang hina sejatinya. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Mungkin untuk satu pertanyaan lagi Ustadz. Barangkali ada hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Baik, mohon izin Ustadz, karena mungkin waktunya sudah menunjukkan pukul 7.36 Ustadz. Diskusi yang sangat menarik Ustadz, yang ini mungkin kalau tidak dibatasi waktu, mungkin kita akan diskusi masih panjang Ustadz, karena
topik yang kita bawakan pada pagi hari ini sangatlah menarik, yaitu mengoptimalisasi ibadah kita pada bulan Ramadan. Di akhir diskusi ini mohon izin saya menyimpulkan Ustadz dari kajian yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rosyid, bahwasanya dalam usaha kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini yaitu adalah menjalankan hikmah dan adab di bulan Ramadan. Yang di antara lain hikmahnya adalah puasa ini merupakan obat dari penyakit sombong dalam diri. Kemudian juga dalam puasa ini kita dapat mengeliminasi hawa nafsu melalui kesibukan-kesibukan yang akan positif, dan kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan lupa kita harus bisa kembali ke Al-Quran untuk mendekatkan diri ke Al-Quran. Dan salah satu ibadah yang dapat dilakukan adalah meraih pahala haji, yang pahala haji itu dapat kita raih dengan umroh di bulan Ramadan. Kemudian untuk adab Ramadan yang dapat kita lakukan pada bulan Ramadan ini adalah kita harus memperhatikan makan sahur dan mendahulukan berbuka. Utamanya adalah berbuka dengan kurma yang basah, dan dapat kita memperbanyak doa dan harus lebih jeli kepada amalan-amalan wajib supaya ibadah kita di bulan Ramadan ini dapat maksimal. Mungkin kiranya itu saja Ustadz. Mohon izin Ustadz, di akhir sesi ini kami mohon untuk dapat memimpin doa supaya ibadah di bulan Ramadan kita yang kurang seminggu ini dapat maksimal Ustadz. Monggo Ustadz. Baik. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ya muqallibal qulub wa ya musabbital qulub. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' aw da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-sa'imina fil khairat. Allahumma inna nas'aluka as-sa'imina fil khairat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Akhir kata dari saya, Raga mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Nah, Mas. Jazakallah khair, Dr. Mahendra. Ana izin pamit dulu. Terima kasih banyak Ustadz. Barakallahu fiikum.